yang jauh dan sangat transenden terhadap dunia. Karena itu pula, dia menganut konsep Yunani tentang penyelamatan. Kaum Stoa misalnya, selalu mengajarkan bahwa adalah mungkin bagi manusia yang baik untuk menjadi kudus. Ini juga merupakan hal yang esensial dalam pandangan Platonis. Arius secara antusias percaya bahwa orang Kristen telah diselamatkan dan dijadikan suci, ikut memiliki hakikat ilahi. Ini hanya mungkin karena Yesus telah merintiskan sebuah jalan bagi manusia. Dia telah menjalani kehidupan seorang manusia sempurna. Dia telah mematuhi Allah bahkan hingga kematian di kayu salib. Seperti dikatakan oleh Paulus, adalah karena kepatuhannya hingga mati maka Allah sangat menginginkannya dan mengaruniakan kepadanya gelar Tuhan. Andai kata Yesus bukan seorang manusia, tak akan ada harapan buat kita. Tak ada yang bisa kita teladani dari hidupnya jika dia memang adalah Tuhan secara hakiki. Justru dengan merenungkan kehidupan Kristus yang syarat dengan nilai-nilai kepatuhan seorang anak, maka orang Kristen dapat menjadikan diri mereka pun ilahiyah. Dengan meneladani Kristus, makhluk yang sempurna, mereka juga bisa menjadi makhluk ciptaan Allah dengan kesempurnaan yang tak dapat diubah dan tak dapat berubah. Namun, Athanasius memiliki pandangan yang kurang optimis terhadap kapasitas manusia di hadapan Tuhan. Dia memandang kemanusiaan secara inheren merupakan sesuatu yang rapuh. Kita berasal dari ketiadaan dan akan kembali ke dalam ketiadaan jika kita berdosa. Oleh karena itu, ketika merenungkan makhluknya, Tuhan melihat bahwa seluruh alam ciptaan jika dibiarkan berjalan dengan sendirinya akan berubah dan bisa mengalami kehancuran. Untuk mencegah ini dan menjaga agar alam semesta tidak kembali menjadi tiada, Dia ciptakan segala sesuatu dengan logosnya sendiri yang abadi dan mengaruniakan wujud kepada ciptaan. Hanya dengan cara turut serta dalam Tuhan, melalui logosnya, manusia bisa terhindar dari ketiadaan karena Tuhan sajalah yang merupakan wujud sempurna. Jika logos pun merupakan makhluk biasa, dia tak akan mampu menyelamatkan manusia dari kebinasaan. Logos dibuat menjadi daging untuk memberi hidup kepada kita. Dia telah turun ke alam manusia yang tidak abadi untuk memberi kita bagian dalam ketidakberubahan dan keabadian Tuhan. Namun, pembebasan ini mustahil adanya jika Logos sendiri adalah makhluk rentan yang juga dapat jatuh ke dalam ketiadaan. Hanya Dia yang telah menciptakan dunialah yang mampu menyelamatkannya, dan itu berarti bahwa Kristus, Logos yang mendaging, pastilah berhakikat sama dengan Tuhan Bapa. Sebagaimana dikatakan Athanasius, firman dibuat menjadi manusia dengan tujuan agar kita bisa menjadi kudus. Ketika para uskup berkumpul di Nicea pada 20 Mei 325 untuk mengatasi krisis ini, sedikit sekali yang mendukung pandangan Athanasius tentang Kristus. Kebanyakannya berpegang pada posisi menengah antara Athanasius dan Arius. Meskipun demikian, Athanasius berhasil mendesakkan teologinya kepada para delegasi dan di bawah ancaman kaisar, hanya Arius dan 2 orang sahabatnya yang berani menolak untuk menyetujui kredo Athanasius. Dengan ini, maka creatio ex nihilo pun menjadi doktrin resmi Kristen untuk pertama kalinya, menegaskan bahwa Kristus bukanlah sekedar makhluk atau aeon. Sang pencipta dan penebus itu adalah satu. Kami beriman kepada Allah yang Esa, Tuhan Bapa yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu yang dapat dilihat dan tak dapat dilihat, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah, satu-satunya anak Tuhan Bapa yang berasal dari substansi Tuhan Bapa, Tuhan dari Tuhan, cahaya dari cahaya, Tuhan sejati dari Tuhan sejati, diperanakan, tidak diciptakan dari satu substansi dengan Tuhan Bapa, yang melaluinya segala sesuatu diciptakan, segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi, yang demi kita dan keselamatan kita turun dan dijadikan manusia, yang menderita, bangkit kembali pada hari ketiga, naik ke langit, dan akan datang untuk menjadi hakim bagi yang hidup dan yang mati, dan kami beriman kepada Roh Kudus. Tercapainya kesepakatan itu menyenangkan hati Konstantin yang tidak memiliki pemahaman tentang isu-isu teologis. Tetapi sebenarnya tidak ada sebuah kesepakatan pun di Nicea.
Setelah konsili itu, para uskup terus mengajar sebagaimana biasanya, dan krisis Arian pun terus berlanjut selama 60 tahun berikutnya. Arius dan pengikutnya terus melawan dan berhasil memperoleh dukungan kekaisaran. Athanasius diasingkan tak kurang dari 5 kali. Sangat sulit untuk memegang kredonya, khususnya istilah homoousion. Secara harfiah berarti dibuat dari bahan yang sama. Sangat kontroversial karena tidak berlandaskan kitab suci dan memiliki asosiasi materialistik. 2 uang logam misalnya bisa dikatakan homoousion karena keduanya dibuat dari substansi yang sama. Lebih jauh lagi, kredo Athanasius menimbulkan banyak pertanyaan penting. Dinyatakannya bahwa Yesus itu ilahiyah, tetapi tidak dijelaskan bagaimana Logos bisa berasal dari bahan yang sama dengan Tuhan Bapa tanpa menjadi Tuhan kedua. Pada tahun 339, Marcellus, uskup Angkira, teman setia dan kolega Athanasius, yang bahkan pernah ikut ke pengasingan bersamanya 1 kali, berpendapat bahwa Logos tidak mungkin merupakan sebuah wujud suci yang abadi. Ia hanyalah sebuah kualitas atau potensi yang inheren dalam Tuhan. Secara apa adanya, rumusan Nicene dapat dituduh sebagai triteisme, kepercayaan bahwa ada 3 Tuhan, Tuhan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sebagai pengganti homoousion yang kontroversial, Marcellus mengusulkan istilah yang kompromistis, yaitu homoousion, dari hakikat yang sama atau serupa. Perdebatan yang berliku-liku ini sering menjadi bahan olok-olok, terutama oleh Gibbon, yang merasa adalah tak masuk akal jika kesatuan Kristen mesti terancam hanya oleh sebuah diftom. Akan tetapi, yang menarik adalah kegigihan yang terus dipertahankan oleh orang Kristen terhadap perasaan mereka bahwa keilahian Yesus merupakan hal yang esensial, meski sangat sulit untuk merumuskannya dalam terma-terma yang konseptual. Seperti Marcellus, banyak orang Kristen merasa terusik oleh ancaman terhadap kesatuan ilahi. Marcellus kelihatannya percaya bahwa Logos hanyalah sebuah fase sementara. Ia muncul dari Tuhan pada saat penciptaan, berinkarnasi dalam diri Yesus, dan ketika penebusan telah sempurna, ia akan kembali larut ke dalam alam suci. Dengan demikian, Tuhan yang Esa tetap mencakup segalanya. Akhirnya, Athanasius mampu meyakinkan Marcellus dan para pengikutnya bahwa mereka mesti menggalang kekuatan, karena mereka memiliki lebih banyak kesamaan dibandingkan dengan sekte Arius. Dengan demikian, siapa yang mengatakan bahwa Logos berhakikat sama dengan Tuhan Bapa dan yang mengatakan bahwa ia berhakikat mirip dengan Tuhan Bapa adalah bersaudara, yang memaksudkan apa yang kita maksudkan dan hanya berselisih dalam soal terminologi. Yang jadi prioritas seharusnya adalah menentang Arius, yang menyatakan bahwa Sang Putra secara keseluruhan berbeda dari Tuhan dan secara mendasar memiliki hakikat yang berbeda. Bagi orang luar tak pelak lagi bahwa argumen-argumen teologi semacam ini tampak hanya membuang-buang waktu saja. Toh tak ada pihak yang mungkin memberi bukti secara definitif. Dengan cara apapun, dan perselisihan itu sendiri justru terbukti telah memecah belah. Akan tetapi, bagi orang yang terlibat di dalamnya, ini bukanlah perdebatan yang kering, tetapi menyangkut esensi pengalaman Kristen. Arius, Athanasius, dan Marcellus yakin bahwa sesuatu yang baru telah menyusup ke dunia bersama Yesus, dan mereka berupaya untuk mengartikulasikan pengalaman ini ke dalam simbol-simbol konseptual untuk menjelaskannya kepada diri mereka sendiri dan kepada orang lain. Kata-kata itu sendiri hanya mungkin bersifat simbolik, sebab realitas yang ingin mereka tunjukkan memang tak terucapkan. Namun sayangnya, sebuah intoleransi dogmatik telah merayap ke dalam agama Kristen, yang akhirnya menetapkan pengadopsian simbol-simbol yang benar atau ortodoks sebagai sesuatu yang penting dan wajib. Obsesi doktrinal ini yang khas bagi Kristen dapat dengan mudah menggiring kepada pencampur adukan simbol manusia dengan realitas ilahi. Kristen telah senantiasa merupakan sebuah keimanan yang bersifat paradoks. Pengalaman keagamaan generasi awal Kristen yang kuat telah mengalahkan keberatan ideologis mereka terhadap skandal seorang Mesias yang disalib. Kini, di Nicea, gereja telah memilih paradoks inkarnasi.
meskipun dengan ketidaksesuaiannya yang terang-terangan dengan monoteisme.